Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha, NPM 25820037. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep dasar subsektor aplikasi dan pengembangan permainan. Yang kedua, menjelaskan peluang bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dan kontribusinya terhadap ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus perusahaan pengembangan game Indonesia beserta tantangan dan peluangnya. Definisi dan konsep dasar ekraf. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengandalkan ide kreativitas, inovasi, dan kemampuan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Konsep dasar ekonomi kreatif menempatkan kreativitas sebagai aset utama dalam menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan teknologi, budaya, serta kekayaan intelektual juga menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan sektor ini. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendorong inovasi, pelestarian budaya, dan peningkatan daya saing di era digital. Untuk subsektornya sendiri ada 17. Yang pertama, aplikasi dan pengembangan game. Yang kedua ada arsitektur. Yang ketiga ada desain interior. Yang keempat ada desain produk. Kelima, desain komunikasi visual. Keenam, fashion. Ketujuh, kria atau kerajinan. Kedelapan, fotografi. Kesembilan, video animasi dan film. Kesepuluh, kuliner. Ke-11, musik. Ke-12, penerbitan. Ke-13, perikanan. 14, seni pertunjukan. 15, seni rupa. 16, televisi dan radio. Dan yang terakhir, ke-17, riset dan pengembangan. Subsektor pengembangan aplikasi dan pengembangan permainan. Subsektor aplikasi dan pengembangan permainan adalah bidang ekonomi kreatif yang berfokus pada pembuatan aplikasi dan permainan digital untuk berbagai platform seperti komputer, smartphone, konsol game, maupun web. Subsektor ini menghubungkan kreativitas teknologi desain dan inovasi untuk menghasilkan produk digital yang bermanfaat dan menghibur. Perkembangan internet dan teknologi digital membuat industri game menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Saat ini, game tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga untuk pendidikan, pelatihan, promosi, hingga simulasi. Subsektor aplikasi dan pengembangan permainan menghasilkan berbagai produk dan jasa di antaranya. Untuk produk sendiri ada game mobile, Android dan iOS, game PC dan laptop, game konsol, game edukasi, aplikasi pembelajaran, aplikasi produktivitas, aplikasi bisnis dan layanan digital. Untuk jasanya sendiri seperti jasa pembuatan game, jasa pengembangan aplikasi, jasa desain karakter dan animasi, jasa pengujian aplikasi, jasa pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Peluang bisnis dan prospek pasar. Subsektor aplikasi dan pengembangan permainan memiliki peluang bisnis yang sangat besar seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia maupun dunia. Kebutuhan masyarakat terhadap aplikasi digital dan permainan terus bertambah, sehingga membuat kesempatan bagi pengembangan untuk menciptakan produk yang inovatif. Selain itu, perkembangan industri e-sport, pembelajaran digital, serta transformasi digital di berbagai sektor membuat prospek pasar subsektor ini semakin menjanjikan. Dengan kemampuan dan kreativitas yang baik, pelaku usaha dapat bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di pasar internasional. Kontribusi terhadap perekonomian. Subsektor aplikasi dan pengembangan permainan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Industri ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja kreatif seperti programmer, animator, ilustrator, desainer penulis naskah, hingga digital marketer. Selain itu, subsektor ini juga meningkatkan pendapatan negara melalui investasi, ekspor produk digital, serta pajak dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan. Dengan semakin berkembangnya industri digital, subsektor ini diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Studi kasus Agate. Profil singkat. Agate adalah perusahaan pengembangan game asal Bandung yang berdiri sejak tahun 2009. Perusahaan ini mengembangkan game, aplikasi, dan solusi digital untuk pasar Indonesia maupun internasional. Agate sendiri menghasilkan berbagai produk dan layanan digital, mulai dari game hiburan, game edukasi, aplikasi berbasis gamifikasi, hingga solusi digital untuk perusahaan. Selain mengembangkan game yang
dipasarkan kepada masyarakat umum, AGT juga menyediakan layanan pembuatan aplikasi dan permainan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Beberapa produknya digunakan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan minat belajar, sedangkan produk lainnya dimanfaatkan perusahaan sebagai media pelatihan karyawan atau promosi produk. Hal ini menunjukkan pengembangan permainan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan bisnis. Untuk strategi pemasaran, AGT memasarkan produknya melalui Google Play Store, App Store, Steam, media sosial, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan, industri pendidikan, dan pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital. AGT memanfaatkan game engine seperti Unity dan Unreal Engine, cloud computing, serta analis data untuk meningkatkan kualitas produk dan pengalaman pengguna. Tantangan dan peluang. Tantangan utama adalah persaingan global dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Namun, meningkatnya penggunaan internet, industri e-sport, dan dukungan terhadap ekonomi digital menjadi peluang besar bagi perkembangan industri game Indonesia. Kesimpulan, subsektor aplikasi dan pengembangan permainan merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memadukan kreativitas dan teknologi. Industri ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi digital, serta prospek yang sangat baik seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap aplikasi maupun game. Untuk sarannya sendiri, pengembangan subsektor ini perlu didukung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, dan pengembangan teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri juga sangat berpengaruh. Berikut ada beberapa referensi.